Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan kisi-kisi arsiparis ahli pertama part 5 ya. Untuk part 1 sampai 4 kalian bisa lihat di video-videoku sebelumnya. Jangan lupa like, subscribe di channel YouTube aku ya. Nah, kita bahas terkait kemampuan khusus pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan. Untuk video nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah kita bahas sebelumnya ya. Selanjutnya yang kita bahas adalah di nomor poin keempat. Pemusnahan arsip menurut Peraturan Kepala ANRI nomor 25 tahun 2012 tentang pedoman pemusnahan arsip ialah kegiatan memusnahkan arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan. Pemusnahan arsip merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip sebagaimana diatur di dalam PP nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI nomor 25 tahun 2012 tentang pedoman pemusnahan arsip. Pelaksanaan pemusnahan arsip memperhatikan beberapa ketentuan berikut. Yang pertama, dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali. Di nomor 2, disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 pejabat dari unit kerja di bidang hukum dan atau unit kerja pengawasan dari lingkungan pencipta arsip yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah disertai penandatanganan berita acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan. Pemusnahan arsip ini dapat dilakukan dengan 3 cara, antara lain pencacahan, penggunaan bahan kimia, dan yang terakhir adalah pulping. Pemusnahan arsip ini dilaksanakan berdasarkan 1. Prinsip pemusnahan arsip, kedua ada kriteria arsip yang dimusnahkan, dan yang terakhir ada pelaksanaan pemusnahan. Terdapat 6 prinsip pemusnahan arsip. Yang pertama, pemusnahan arsip ini harus sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di nomor 3, pemusnahan arsip menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Di nomor 3, pemusnahan arsip hanya dilakukan oleh unit kearsipan setelah memperoleh persetujuan pimpinan pencipta arsip dan atau kepala ANRI. Di nomor 4, secara fisik pemusnahan dapat dilakukan di lingkungan unit kearsipan. Di nomor 5, ada pemusnahan non-arsip seperti formulir kosong, amplop, undangan, dan duplikasi sebagai hasil penyiangan dapat dilaksanakan di masing-masing unit pengolah. Dan yang terakhir adalah pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga tidak dikenal lagi baik fisik maupun informasinya. Berikut ada 4 kriteria arsip yang dapat dimusnahkan. Yang pertama adalah tidak memiliki nilai guna, baik nilai guna primer maupun nilai guna sekunder. Di nomor 2, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip atau JRA. Di nomor 3, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Dan di nomor 4, tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Menurut Peraturan Kepala ANRI nomor 37 tahun 2016, tahapan prosedur pelaksana pemusnahan arsip oleh penciptaan arsip ini ada 7. Yang pertama terkait pembentukan panitia penilai. Di nomor 3 ada penyeleksian arsip. Di nomor 2 ada penyelesaian arsip. Di nomor 3 ada pembuatan daftar arsip usul musnah. Di nomor 4 ada penilaian oleh panitia penilai. Di nomor 5 ada permintaan persetujuan pemusnahan dari pimpinan pencipta arsip. Di nomor 6 ada penetapan arsip yang akan dimusnahkan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pemusnahan arsip. Berikut adalah mekanisme persetujuan pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip mekanisme ini ada 2, yaitu pemusnahan arsip berdasarkan JRA atau jadwal retensi arsip dan pemusnahan arsip tanpa JRA atau jadwal retensi arsip. Untuk di poin nomor A ini dibedakan menjadi 2, yaitu pemusnahan terhadap arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun
Dan di nomor 2 ada pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun. Nah, untuk di poin B ini terkait pemusnahan arsip tanpa JRA atau jadwal retensi arsip memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada pengajuan permintaan persetujuan bagi perusahaan pemusnahan arsip. Di nomor 2 ada penelahan surat beserta daftar arsip usul musnah. Di nomor 3 ada pemberian persetujuan pemusnahan arsip. Dan di nomor 4 ada pengiriman surat persetujuan pemusnahan arsip. Persetujuan atau pertimbangan pemusnahan arsip ini terdiri dari 9. Oke, yang kita bahas pertama, untuk pemusnahan arsip di lingkungan lembaga negara ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI. Untuk pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah provinsi yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI. Di nomor 3, pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah, kabupaten, atau kota yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI. Di nomor 4, pemusnahan arsip di lingkungan perguruan tinggi negeri yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI. Di nomor 5, ada pemusnahan arsip di lingkungan BUMN atau BUMD yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun harus mendapatkan pertimbangan tertulis dari Kepala ANRI. Di nomor 6, pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah, kabupaten, atau kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Wali Kota. Di nomor 8, ada pemusnahan arsip di lingkungan perguruan tinggi negeri yang memiliki retensi di bawah 10 tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Rektor atau sebutan lain yang sejenis. Dan yang terakhir, untuk pemusnahan arsip di lingkungan BUMN atau BUMD yang memiliki retensi di bawah 10 tahun harus mendapat persetujuan atau pertimbangan tertulis dari pimpinan BUMN atau BUMD. Nah, berikut adalah proses permohonan persetujuan atau pertimbangan pemusnahan arsip yang harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. 1. Harus menyampaikan surat permohonan persetujuan atau pertimbangan dari pimpinan pencipta arsip kepada Kepala ANRI atau Gubernur atau Bupati atau Wali Kota atau Rektor sesuai wilayah kewenangannya. Selanjutnya, menyampaikan daftar arsip usul musnah berupa salinan cetak dan salinan elektronik. Dan terakhir adalah menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai arsip. Berikut penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan dilaksanakan terhadap arsip yang 1. Memiliki nilai guna kesejarahan, 2. Telah habis retensinya, 3. Berketerangan dipermanenkan sesuai JRA atau jadwal retensi arsip pencipta arsip. Berikut adalah prosedur penyerahan arsip statis yang dilaksanakan sebagai berikut. 1. Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh arsiparis di unit kearsipan. Kedua, penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah. Ketiga, pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya disertai dengan pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Di nomor 4, verifikasi dan persetujuan dari lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya. Di nomor 5, penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip. Di nomor 6, ada pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan dengan disertai berita acara dan daftar arsip yang akan diserahkan. Nah, sekian informasi dari aku terkait kisi-kisi pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan.
Untuk next materi, kalian jangan lupa subscribe channelku ya untuk dapat pemberitahuan update video pembahasan kisi-kisi selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel aku ya. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.